Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan membahas mengenai sistem pertanian presisi lahan rawa dan pemanfaatan teknologi irigasi pada pertanian lahan rawa. Baiklah, sebelumnya perkenalkan di sini saya tidak sendirian. Di sini perkenalkan saya dulu yaitu adalah Fadil Hadzi sebagai moderator. Kemudian ada Dira Agista, ada Ayu Mustika dan Nazril Ilham. Kemudian di sini ada Motes Kedupa yang tidak dapat membersamai dalam presentasi kali ini. Baik latar belakang, lahan rawa memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai area pertanian. Namun, menghadapi tantangan seperti genangan air, keasaman tanah, dan fluktuasi tinggi permukaan yang sulit dikendalikan. Kondisi tersebut membuat pengolahan lahan rawa yang membutuhkan metode yang lebih tepat dan berbasis data. Penerangan pertanian presisi melalui pengendalian sensor, drone, dan juga teknologi digital memungkinkan untuk pertanian memantau kondisi lahan rawa secara real time dan selain itu, teknologi irigasi modern ini dapat membantu pertanian agar lebih maju dengan modern untuk ke depannya. Next slide. Lahan rawa, potensi, dan tantangan. Yang pertama itu ada peluang. Yang pertama, luas dan subur jika dikelola baik. Yang kedua, sumber air melimpah. Yang ketiga, cocok untuk padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Yang kedua tuh ada tantangan. Yang pertama, air berfluktuasi atau terlalu banyak. Bisa juga terlalu kering. Yang kedua, tanah masam dan salinitas tinggi. Yang ketiga, drainasenya sulit. Selanjutnya, apa sih pertanian presisi? Pertanian presisi adalah sistem pertanian berbasis data dan teknologi untuk mengatur input secara tepat, air, pupuk maupun benih, menggunakan sensor GPS, drone, dan IoT. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Kemudian ada teknologi yang digunakan. Beberapa teknologi presisi yang cocok untuk lahan rawa yaitu ada sensor tanah dan air. Nah, sensor tanah dan air ini memantau kelembapan pH, kedalaman genangan. Kemudian ada GPS dan GIS, itu untuk membantu membuat peta zonasi dan pola tanam. Kemudian ada drone. Drone mendeteksi area banjir, kekeringan, dan kesehatan tanaman. Dan ada IoT, Internet of Things, mengontrol pintu air dan pompa secara otomatis. Kemudian ada irigasi gravitasi yang memanfaatkan pasang surut alami untuk mengalirkan air. Kemudian ada irigasi otomatis menggunakan sensor dan kontrol otomatis sehingga aliran air disesuaikan kebutuhan. Kemudian ada irigasi pompa, yaitu membantu mengatur ketinggian air saat musim kering atau banjir. Dan kemudian ada irigasi mikro, yaitu cocok untuk sayuran dan hortikultura agar pemberian air lebih efisien. Selanjutnya itu manfaat bagi petani. Yang pertama itu ada hemat air hingga 60%. Yang kedua, hasil tanaman meningkat 10 sampai 25%. Yang ketiga, penghematan pupuk 20 sampai 40%. Yang keempat, yaitu risiko gagal panen lebih rendah. Dan yang kelima, itu cocok untuk menghadapi perubahan iklim. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Setiap tahunnya 2,5 hektar hutan dihancurkan dengan hilangnya spesifik endemik seperti jaguar dan burung tropis, serta peningkatan kebakaran yang tidak terkendali. Selanjutnya yaitu mitigasi deforestasi. deforestasi. Yang pertama yaitu reboisasi dan penghutanan kembali pohon di lahan yang telah digunduli. Yang kedua, mengedukasi masyarakat lokal tentang pentingnya menjaga hutan. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum yang ketat untuk melindungi hutan dari aktivitas ilegal. Dan yang terakhir yaitu untuk memperkenalkan metode pertanian yang tidak membutuhkan lahan luas dan menjaga ekosistem. Baiklah, terima kasih kepada seluruh materi yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Tadi merupakan materi terakhir dari hasil diskusi kami atau presentasi kami, sehingga telah selesai untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Dengan ini, presentasi saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.